بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya di sore hari menjelang kita berbuka. Kembali kita mengambil manfaat dari waktu-waktu yang ada untuk meningkatkan iman kita, yaitu dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang manfaat sebagai jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita untukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Sebentar. Halo? Yo, siapa Pak? Kami dari Bangko yang mengunjungi kemarin, rombongan pengajiannya Bu Lapar kemarin. Oh iya Bu. Ya, ada bangunan dan juga Ustaz. Bangunan. Ibu Beko kita sedang Bu ya, Beko telepon ya, kita sedang ada kajian. Ya. Kode yang hebat saya, ya lah, makasih. Ya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya pada sore hari ini bagi para ikhwah dan akhwat yang ikut mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tawdihul Ahkam, hadis-hadis tentang ayat-ayat hukum tentang Siyam Ramadan dan Qiyam Ramadan, di mana masuk kita kepada hadis yang ke 550. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal, ya. Faqala rajulun minal muslimin, maka berkatalah seorang laki-laki di kalangan kaum muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tuwasilu. Nanti kita akan jelaskan apa itu makna tuwasilu. Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, sesungguhnya engkau tuwasilu ya Rasulullah. Ketika itu Nabi katakan, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian yang bisa sepertiku? Ini abi itu yut'imuni rabbi waskini, sesungguhnya yang Rabbku yang memberikan makan kepadaku dan yang memberikan minum kepadaku. Falamma abau, ya, tatkala mereka enggan ayantahu anil wisal, ya, untuk mengakhiri dari wisal, wasala bihim yauman, mereka melaksanakan wisal suatu hari dengan mereka. Dia melaksanakan wisal dengan mereka suatu hari. Thumma yauman, kemudian satu hari lagi. Thumma ra'au hilal, kemudian mereka melihat hilal. Faqal, lalu dia berkata, lau ta'akhkhara hilal lazidtukum, sekiranya hilal itu terlambat maka niscaya aku akan tambah untukmu. Kalau munakil lahum hina abau ayantahu, muttafaqun alaih. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di sini adalah larangan puasa wisal. Wisal maksudnya adalah muwasalatus siyam al-yaumin fa aktar. Ya, puasa yang berlanjut ya 2 hari atau lebih, berlanjut terus dari pagi sampai sore sampai malam ya, tanpa ada berbuka di malam hari. Ini puasa wisal, ini puasa yang terus berlanjut dan tidak ada berbukanya ya. Hadis yang mulia ini terdapat pelajaran yang besar di dalamnya. Di antaranya adalah syariatul Islamiyah samhah yasirah, bahwa syariat Islam ini syariat yang penuh dengan toleransi dan kemudahan. Kemudahan dalam agama kita ini nampak dalam syariatnya. La anat fiha wala masyaqqah. Tidak ada beban padanya, tidak ada ya, masyaqqah, kesulitan. Wa musyri'uha al-hakim, yang membawa syariatnya, yang membawa syariat adalah Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijak. Bukti bijaknya Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan ibadah puasa ini. Nah, ibadah puasa ini masih sanggup orang melakukan sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuan orang dalam melakukan. Yakrahul gulu, dia tidak suka kepada al-gulu. Ya. Fi ziyadah al-masyruk, bahkan apalagi kalau satu itu yang berlebihan, melebihi dari yang disyariatkan. Karena apabila seorang itu berpuasa melebihi dari yang disyariatkan, melebihi kapasitas yang disyariatkan ya, maka berarti Allah membebani seorang di luar kemampuan. Ya. Dan ini mustahil. Mustahil Allah akan membebani seorang melaksanakan amal, beribadah kepadanya. Mustahil Allah akan membebani di luar kemampuan. Pelajaran berikutnya dari hadis ini apa? At-taisir fil ibadah, kemudahan dalam beribadah. Wat-tashil, ya, kemudahan itu tetap manusia dalam melakukan amal, bukan berarti kalau dimudahkan mereka tidak beramal. Dimudahkan tetap mereka beramal. Hanya saja amal mereka itu ya, disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan. Wa ab'ada 'anis sa'mi. Ya, syariat ya, kemudahan itu jauh dari ya, kebosanan. Wa aqrabu ilal adil. Syariat itu lebih dekat kepada keadilan. Ya, yang Allah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada semua penuh dengan keadilan. Tidak ada syariat itu yang membawa kepada kezaliman. Tak ada. Oleh karena itu perintah puasa. Dalam ibadah puasa tidak dibedakan antara orang kaya dengan orang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa. Tidak dibedakan waktu puasanya. Sama semuanya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sama semua. Tidak ada dibedakan. Nah, bagi orang sakit, siapa saja yang sakit, baik itu orang kaya, orang miskin, siapa saja yang sakit, maka dia diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa, namun tetap dia mengganti puasanya itu di hari lain. Ya, diberikan kemudahan bukan berarti bebas. Kemudahan diberikan, namun dia laksanakan ketika lapang. Laksanakan ketika dia lapang. Maka fal muslim li rabbih alaihi haq. Seorang muslim itu terhadap Rabb-nya ada hak yang wajib ia tunaikan. Li nafsihi alaihi haq, dan terhadap dirinya ada hak. Wa li ahlihi alaihi haq, dan untuk keluarganya juga ada hak. Wal adlu ya'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Yang dikatakan dengan keadilan itu adalah memberikan setiap yang punya hak-haknya. Ini yang dikatakan adil. Jadi yang dikatakan adil itu adalah memberikan setiap yang punya hak-haknya. Kemudian yadulul hadis ala tahrimil wisal bisyam al-yaum al-yaum. Hadis ini menjadi dalil akan larangan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa dari pagi sampai sore, kemudian nyambung lagi. Ya. 1 hari atau 2 hari. Yang keempat adalah
jawazuhu lil qadir alaihi ila sahar. Bolehnya bagi orang yang mampu untuk berpuasa sampai as-sahur. Ya. Wa tarakahu aula litafitihi fadilatu ta'jilil fitr. Dan meninggalkannya ya lebih utama karena kehilangan keutamaan menyegerakan berbuka ketika terbenamnya matahari. Kemudian pelajaran dari hadis ini, rahmatus syari' al-hakim ar-rahim bil ummah. Rahmatnya zat yang membawa syariat, yang maha bijak, yang maha rahim bil ummah, dengan umat. Ketika harrama alaihim ma yadurhum, diharamkan atas mereka apa yang memudaratkan mereka. Wa yudhifu qawahum, dan yang melemahkan mereka. Haram bagi mereka untuk melakukan amal-amal yang memudaratkan, ya, kemudian melemahkan kekuatan mereka. Jadi agama kita betul-betul ibadah, memang ibadah. Akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh sampai membahayakan fisik kita. Bahkan di dalam satu riwayat hadis ada seorang sahabat yang pingsan lalu dikerumuni oleh orang-orang ramai-ramai. Rupanya sahabat ini dalam keadaan safar. Dia paksakan dirinya untuk berpuasa. Sehingga Nabi katakan, Nabi mencela apa yang ia lakukan tadi. Laisa minal birri as-siyam fi safar. Bukanlah itu dari kebaikan berpuasa ya dalam perjalanan. Bukanlah itu dianggap suatu kebaikan, yaitu melaksanakan puasa ketika dalam perjalanan. Ini menunjukkan perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang banyak konsekuensinya yang berat, maka ini dikatakan bukanlah kebaikan, tidak dianggap baik. Ya. Kenapa? Ketika dia tidak mampu, dia seorang musafir, tidak mampu berpuasa, kemudian kondisi perjalanan yang melelahkan, kemudian fisiknya juga tidak mungkinkan, maka yang lebih baik dia di sini adalah untuk berbuka. Lain halnya kalau seorang zaman sekarang, alhamdulillah, kita sekarang mengadakan perjalanan jauh ya dengan pesawat. Pesawatnya pakai AC. Sampai di bandara itu pakai AC. Tidak ada kelelahan kita. Memang safar ada diberikan kemudahan. Namun ketika kita jalani ini rupanya masyaqqah. Tingkat kesulitannya tidak seperti tingkat kesulitan yang ada pada masa dahulu. Maka di sini boleh dia memilih untuk berpuasa atau berbuka, namun tetap baginya untuk mengganti di hari lain. Kemudian hikmah dilarangnya puasa wisal itu apa? Ma yahsulu bihi min ad-dha'fi was-sa'amah. Akan dihasilkan lemahnya fisik seseorang dan akan terjadi kebosanan. Oleh karena itu, coba kita bayangkan, sekiranya berpuasa itu ya sampai terbenamnya matahari, kemudian berbuka lagi, kemudian lanjut lagi sampai sahur, ya. Kemudian setelah itu sahur, kemudian makan lagi, tentu manusia akan bosan. Namun syariatnya mulia ini mendatangkan hukum puasa dan aturan tentang ibadah puasa dalam batas kemampuan mereka, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ini adalah puncak seorang itu ya, mereka lapar. Dan puasa yang ada sekarang ini dan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan ini betul-betul ya sanggup kaum muslimin yang melakukannya. Makanya puasa itu di siang hari berpuasa, di malam hari berbuka, terasa keadilan di sini. Sehingga apa? Tidak menimbulkan kebosanan dalam beribadah kepada Allah. Demikian juga puasa diwajibkan hanya 1 bulan, Ramadan. Coba kalau sekiranya habis Ramadan disambung lagi puasa 1 bulan Syawal. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin tidak sanggup ya umat untuk melaksanakannya.
karena itu wajar Allah katakan puasa itu hanya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang. Ayyaman ma'dudat. Berapa hari yang berbilang itu? 29 hari atau 30 hari. Tidak sampai puasa jadi 2 bulan. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak dari sini hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang puasa wisal. Kenapa Nabi melarang? Karena ini akan membuat lemah dan akan membuat sa'amah. Sa'amah ini adalah kebosanan. Wala ajzu anil muwazafah ala katsir min wazaifit ta'at, dan lemah dari melaksanakan amal-amal, mengerjakan ketaatan yang Allah perintahkan dan melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Sekiranya kita lemah, puasa tidak sanggup setelah itu. Puasa juga, tapi bekerja tidak sanggup lagi. Ya, mengangkat barang tidak sanggup, badan sudah lemah. Gimana kita beribadah kepada Allah SWT jika sekiranya fisik kita lemah? Oleh karena itulah perintah puasa memang hebat hikmahnya Allah masih dalam batas kemampuan hambanya. Kalau sekiranya diwajibkan disuruh puasa wisal, tentu akan terjadi pencelaan terhadap syariat. Orang tidak lagi beribadah itu dengan ikhlas, tapi dengan kebosanan, dengan malas. Pelajaran berikutnya adalah an-nahyu 'anil ghulu fid din. Fa inna syariah al-Muhammadiyah ya syariah as-samhah al-muqsitah. Larangan dari al-ghulu, berlebihan dalam menjalankan agama. Puasa wisal adalah puasa yang mengantarkan kepada al-ghulu, berlebihan. Akan melebihi batas kemampuan manusia. Kemudian melebihi fitrah manusia. Makanya di malam hari pasang suami istri boleh mengadakan jima. Terbayangkah oleh kita sekiranya di malam hari tidak boleh jima bagi pasang suami istri? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Tentu akan banyak pelanggaran-pelanggaran. Akan tetapi di siang hari kita berpuasa menahan haus dan lapar. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian di malam hari makan dan minum dan melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan rutin dan melakukan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Kalau sekiranya tak boleh mengadakan hubungan suami istri di malam hari, maka akan banyak pelanggaran-pelanggaran. Namun Allah tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala yang kasih dengan rahman-Nya membolehkan itu. Gulu dalam agama itu ada sikap berlebihan dalam menjalankan agama. Pernah ada 3 sahabat Nabi yang mereka ini setelah mendengar Nabi SAW, mereka ketika datang ke istri-istri Nabi, lalu mereka mendengar bagaimana ibadahnya Nabi. Sehingga ketiga orang ini merasa taqallu, merasa sedikit sekali ibadahnya, tidak ada bandingnya saya sedikit pun dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ketiga orang ini masing-masing bersumpah, berjanji akan melaksanakan ketaatan yang berbeda. Yang pertama adalah karena dia merasa lemah, merasa sedikit dibandingkan dengan Nabi, belum apa-apanya saya, maka orang yang pertama adalah dia berpuasa terus menerus, tidak hentinya, tiap hari berpuasa. Karena ingin mencontoh Nabi. Orang yang ketiga, dia supaya bisa mencontoh Nabi, tidak nikah, membujang terus.
Orang yang ketiga, dia ingin mencontoh Nabi, salat malam terus setiap hari, tidak pernah berhenti. Lalu berita tentang ketiga orang ini yang ingin bersumpah, ingin melaksanakan tekadnya itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi memanggil mereka ini, karena kalau dibiarkan kan gawat, akan berpengaruh. Nabi panggil mereka, lalu Nabi katakan kepadanya, antumul ladzina qultum kada wa kada, benarkah kamu yang mengatakan ini dan ini? Ya. Ketika itu mereka menjawab benar. Maka ketika itu, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Ana atqakum lillah wa akhsyakum. Saya orang paling takwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Ana asumu wa uftir. Saya berpuasa dan berbuka. Saya juga berkeluarga. Wa atazawwaju nisa. Saya juga tidur. Wa anam. Oleh Nabi katakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk dalam golonganku. Jadi keinginan ketiga orang ini ya diingkari oleh Nabi dan Nabi larang. Bukankah itu baik? Betul baik, tetapi itu sudah gulu berlebihan dalam beribadah. Oleh karena itu, pintu-pintu gulu, pintu-pintu berlebihan itu ditutup dalam agama kita. Karena nanti gulu itu bisa membawa kepada kesyirikan. Kalau gulu yang berhubungan dengan memuliakan orang, mental takdis, mengagungkan seorang kiai, seorang alim, akhirnya berlebihan sampai beribadah kepada mereka. Gulu dan beribadah tadi, ya, melaksanakan amal ibadah di luar batas kemampuan kita, di luar yang disyariatkan. Tidak menikah, salat malam terus, ya. Ini adalah di luar fitrah manusia. Manusia itu pada fitrahnya cenderung untuk hidup berpasangan. Kalau dilanggar, maka itu melanggar fitrah. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Syariat ini syariat yang penuh dengan kemudahan dan keadilan. Belajar berikutnya, anna takalifa asy-syar'iyyah syuri'at bi qadri taqatil insan. Bahwa beban-beban syariat ya disyariatkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Beban-beban syariat ini disyariatkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Fahiya muqaddaratun minar Rabb al-Hakimil Alim. Bahwa syariat ini sudah ditetapkan kadarnya oleh Rabb yang Maha Hakim lagi Maha Alim. Nah, jadi ikhwatana fiddin yang dimuliakan Allah. Pembebanan yang Allah bebankan kepada hambanya, baik itu ibadah-ibadah wajib, ibadah sunnah. Maka pembebanan ini adalah sesuai dengan kadar kemampuan. Kadar kemampuan. Maka fahiyya muqaddaratun min Rabb, manusia itu sudah ada dasar kemampuannya, ditetapkan dasar kemampuannya dari Allah. Al-Muqsitah yang menunjukkan keadilan. Pelajaran berikutnya yang ke-8 adalah an-takalif syar'iyyah, bahwa beban-beban syar'i disyariatkan sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Al-wisal, bahwa puasa wisal min qasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan puasa yang hanya kekhususan Nabi saja. Kalau Nabi dia bisa menyanggung puasanya, karena Nabi katakan, inni yut'imuni rabbi wa yaskini, yang memberikan makanku adalah Rabbku dan memberikan minum adalah Rabbku. Ini Nabi kita yang mulia. Kemampuannya bisa dalam beribadah kepada Allah bisa melebihi kita. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh mengatakan, anna ghurubasy syams wa waktun lil iftar, bahwa terbenamnya matahari ini adalah waktu untuk berbuka.
terbenamnya matahari adalah waktu untuk berbuka. Wa amma ma'nal hadis alladhi fil Bukhari. Bagaimana dengan makna hadis yang ada dalam riwayat Bukhari? Ya, min hahuna dari sini, faqad aftara shaim, sungguh seorang orang berpuasa itu sudah membatalkan puasanya. Fa innal murada bihi, bahwa yang dimaksud dengannya adalah annahu dakhala fi waqtil iftar. Annahu dakhala fi waqtil iftar, bahwa dia datang pada waktu iftar. Lima sara ma'nan istihbabi ta'jil fitin wa karahatil wisal. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil anna ma thabata fi haqqin nabi, apa yang sudah tetap pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa thabit fi haqqi ummati, maka itu juga tetap terhadap umatnya. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka juga untuk umatnya juga sudah ditetapkan. Oleh karena itu puasa wisal itu puasa yang di luar kemampuan untuk melaksanakannya. Hanya Nabi yang bisa melaksanakan. Ya. Pelajaran ke-11 adalah hadis menunjukkan ada anna ma thabata fi haqqin nabi, bahwa apa yang sudah tetap dalam hak Nabi, fa huwa thabitun fi haqqil ummati, ini adalah juga sudah tetap dalam hak umatnya. Yang berikutnya adalah ma qassahu dalil, apa yang dikhususkan oleh dalil. Lalu yang berikutnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qasais laysat li ummatihi, bahwa bagi Nabi SAW ada qasais, keistimewaan yang tidak ada pada umatnya. Artinya ada Nabi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah, keistimewaan. Nabi SAW juga diberikan istimewaannya namanya mukjizat. Jadi dalam hal ini ada tiga istilah yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama ada namanya karamah, cara awaknya keramat. Ya. Apa makna karamah itu? Karamah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang taat dan saleh. Kemuliaan yang tidak bisa untuk dibuat-buat. Karamat. Ya. Kemudian ada namanya sihir. Kalau tadi karamah. Nah, karamah ini tidak bisa kita pelajari. Tidak bisa perlu diwariskan. Dia adalah pemberian Allah kepada hambanya yang dipilih oleh hambanya. Tidak ada siaran ulangnya. Kalau ada orang jatuh dari atas rumah yang tinggi ke bawah, kemudian dia tidak ada problem, tidak ada masalah, ya, berarti Allah memberikan karamah kepadanya. Namun kalau diulang lagi kali yang kedua, tidak bisa. Artinya karamah itu tidak bisa kita rekayasa. Ya. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah SWT. Pelajaran berikutnya adalah anna lisyari' lin Nabi SAW khasa'is laysat li ummati. Nabi itu punya keistimewaannya, punya keistimewaan terhadap umatnya yang tidak ada pada umatnya keistimewaan tadi. Wa qad sannafa fiha lil ulama kutuban awsa'aha al khasa'is al kubra. Para ulama sudah menulis buku tentang khasa'is, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah yang lebih luas dalam Al-Qasa'isu Al-Kubra Lis-Suyuti. Jadi judul kitabnya adalah Qasa'is Al-Kubra Lis-Suyuti. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi dia pembahasan kita tentang puasa wisal. Jadi puasa wisal itu puasa yang lanjut terus ya, sampai malam. Tidak ada henti-hentinya. Namun puasa ini bukan puasa yang disunnahkan Nabi. Nabi puasa misal untuk umatnya. Kalau dia puasa tapi untuk umatnya.
Nah, masuk kita kepada poin berikutnya, yaitu hadis berikutnya, yaitu larangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur, lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, wal amala bihi, tetap melakukannya, wal jahla, tidak mau tahu, laisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh kepada puasa yang ia lakukan. Sini pentingnya puasa yang sesungguhnya. Banyak orang pandai puasa sebatas puasa ya, menahan haus dan lapar. Anak-anak kecil pun pandai itu. Akan tapi apa sesungguhnya puasa yang dimaksud? Apa sesungguhnya puasa yang mesti kita laksanakan? Mempuasakan seluruh anggota tubuh kita pada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa tidak boleh baginya untuk mengatakan kata-kata yang lagha, kata-kata yang sia-sia. Wajib bagi mereka untuk mengevaluasi diri mereka, hisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Ya. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan sia-sia dan tetap melakukan itu, tidak mau tahu, Allah tidak butuh kepada puasa yang ia lakukan. Bayangkan. Kalau dia meninggalkan makan dan minum, tidak butuh bagi Allah. Kenapa? Karena Anda masih melakukan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan yang merugikan. Mari kita lihat keterangan hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah yang dapat diambil dari hadis ini, qauluz zur huwal qaul qail ma'il. Perkataan az-zur, perkataan sia-sia, dia adalah perkataan yang al-nail, cenderung anil haq, kepada kebenaran menuju kepada kebatilan. Nah, pada khulufi kullu kalamin muharram. Nah, termasuk juga di sini setiap perkataan yang diharamkan. Yang orang mengucapkan perkataan diharamkan, maka ini tidak benar. Kemudian fa kullu qaulin wa kulli zawrin wa huwa muharramun fi kulli zaman wa makan. Maka setiap perkataan wa zawr bahwa muharram itu hendak diharamkan pada setiap waktu dan tempat. Yang namanya perkataan sia-sia, perbuatan haram, perbuatan sia-sia itu yang haram itu dilarang untuk melakukannya. Maka seorang muslim hendaklah dia berusaha untuk melakukan hal yang diridai oleh Allah dan cinta oleh Allah. Lalu berikutnya adalah amal jahlu fahuwa jiddul hil, adapun kejahilan lawan dari al-hil, lawan dari santun, ya. Minas safhi bil kalamil fahish, mensucikan diri dari perkataan yang keji. Fahuwa aidan muharramun ala kulli hal, dia juga diharamkan atas setiap hal. Wa hurmatuhu minat shaim a'zamu wa asyad, ya, pengharamannya atas setiap keadaan. Orang berpuasa, kalau sekiranya di hari-hari biasa perbuatan sia-sia itu ada diharamkan, maka di hari mulia ini lebih diharamkan lagi untuk melakukan. Banyak habis waktunya di depan internet, posting yang tidak bermanfaat, berita-berita hoak, nonton TV juga. Maka ini adalah perbuatan sia-sia. Maka bagi orang berpuasa, dia wajib untuk menjauhkan perbuatan sia-sia ini. Kemudian ammal jahlu fa huwa diddul hil min as-safi wa bil kalam al-fahish. Adapun kejahilan lawan dari hilmu. Ammal jahlu fa huwa diddul hil, jahil lawan dari al-hilmu,
minas safhi bil kalam fash. Maka ini juga diharamkan untuk setiap keadaan. Kemudian as-siyam ma'a qauli zur. Berpuasa namun ada juga melakukan perbuatan sia-sia. Wal jahlu was-safhu naqisul makna. Berbuat jahil, berbuat bodoh, maka ini akan mengurangi makna puasa tadi. Akan kurang pahalanya. Jadi perbuatan sia-sia yang dilakukan seorang di bulan Ramadan, batalkah puasanya? Tidak. Hanya saja ya sia-sialah waktunya. Sia-sia harinya. Qalilul ajr. Pahalanya juga kurang. Jadi kalau orang melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan laga di bulan Ramadan ini, sahkah puasanya? Sah. Hanya saja pahalanya itu sedikit. Karena berbeda dengan orang yang menjaga ketentuan Allah tadi. Menjaga matanya dia melihat yang haram, telinganya dia mendengar yang tidak diridhai oleh Allah, kakinya melangkah kepada kebaikan. Jadi berbuat sia-sia menyebabkan kurangnya pahala puasa kita. Asyam ma'al kalam al-muharram zahirah sihah. Zahiru sihah. Berpuasa dengan perkataan yang diharamkan secara zahir puasanya sah. Wada'ul wajib an sahibi id annahu laysa min al-muftirati hissiyah. Menunaikan kewajiban dari orang yang berpuasa, ya maka ini bukan hal yang membatalkan secara hissiyah. Kemudian Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang dia tahan tadi. Jadi kalau kita seseorang berpuasa masih tidak mau melakukan, artinya masih melanggar puasa itu, masih berbuat yang sia-sia, Allah tidak butuh pada puasa yang tadi. Ini ancaman yang Allah berikan. Berarti apa? Orang yang berpuasa namun dia masih melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, puasanya hanya sebatas ya membayar hutang tadi, tapi tidak memberikan makna yang dalam. Kemudian apa hukum puasa yang disertai dengan perkataan yang diharamkan? Dia puasa tapi kalimat yang keluar dari mulutnya yang haram aja semuanya. Yang kelihatannya sah. Zahirhu sihha. Secara zahir ya orang puasa itu sah puasanya. Wa ada'ul wajib an sahibi. Dia sama dengan menaikkan kewajiban kepada saudaranya. Idz annahu laysa min muftirati hissiyah. Dia bukan dari hal yang membatalkan secara hissi. Kemudian berkata dalam kitab Iqna, ya, wala yuftir bi ghibah wa nahiyah. Tidaklah membatalkan puasa itu karena ghibah dan yang sejenisnya. Ghibah itu tidak membatalkan puasa katanya. Dalam hal ini ulama mengatakan ittafaqu ala anna al-kadhib wal ghibah yakrahani lis-shaim. Mereka sepakat bahwa dusta dan ghibah itu hal yang dibenci oleh orang yang berpuasa. Wala yuftiranihi, keduanya tidak berbuka dengannya. Fasaumuhu sahih fil hukmi. Puasanya sah dalam hukum. Ya. Ini dibangun di atas apa? Kaidah. Anat tahrim idza kana amman la yakhtassu bil ibadah. Pengharaman itu jika sifatnya umum tidaklah dikhususkan untuk beribadah. Fa innahu la yubtiluha bi khilafit tahrimil khas. Itu tidak membatalkannya kalau sekiranya pengharaman khusus ya. Pelajaran berikutnya adalah min adabis syam, di antara adab berpuasa sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Iqna, wajibu ijtinabu al-kazib, wajib baginya untuk menjauhi dusta. Jadi orang puasa jangan bohong. Kebohongan kita mungkin bisa jadi kita dari kata-kata tidak ada, tapi kebohongan kita itu tertulis di kertas. Jangan. Karena berbohong akan merugikan kita. Wal ghibah, termasuk juga
tidak disukai ghibah tadi atau makruh bagi orang puasa. Wala yuftirani, dan tidak membatalkannya. Jadi kazib, ghibah tidak membatalkan puasa, hanya saja apa? Mengurangi nilai-nilai puasa kita. Lalu berikutnya adalah wajib menjauhi dusta, ghibah, namimah, memfitnah. Jalan ke sini bilang si fulan itu menjelekkan kamu begini-begini, jalan lagi ke tempat ini. Kerjanya hanya mengadu domba. Syatam, mencaci. Fahsh, berbuat keji. Ya. Dan yang lainnya larang itu, haram itu dilakukan pada setiap waktu dan pada bulan Ramadan. Makan fadil dan tempat yang kuat. Wala ya'mal amalan yajruhu bihi shaumuhu, dan sampai dia melakukan amalan yang akan membuat luka hati, luka puasanya. Wa yakufu lisanahu amma yahrumu wa yakrah, hendaklah dia menahan lidahnya dari perkara yang diharamkan. Yang berikutnya adalah perkataan laisa falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh kepada puasa yang ia lakukan. Di dalam hadis ini menjadi dalil itsbatul hikmah minas syara'i', menetapkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang membawa syariat. Ya. Wa anna minha tahzibun nufus, bahwa puasa itu melatih diri kita untuk disiplin, ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, melatih diri kita taat. Wa taqwimul akhlaq, dan meluruskan akhlak, membentuk akhlak. Apa akhlak yang dibentuk dari puasa? Tidak boleh suka pendendam, sabar, tahan emosinya. La taghdab, jangan Anda marah. La taghdab, jangan Anda marah. Ikhwatuna fi din yang dimuliakan Allah. Falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh pada puasa yang tadi. Sini kata Syekh, hihi itsbatul hikmah minas syara'i'. Ini menunjukkan isbat, ditetapkannya hikmah dari asy-syara'i', pembawa syariat. Wa anna minha tahzibun nufus, melatih diri, meluruskan akhlak, dan memberikan istiqamah terhadap tabiat-tabiat. Sebagaimana salat yang benar itu apabila salat itu mampu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang 9 terakhir, al-maqsud min syar'iyyati siyam laisa nafsul imtina' 'anil muftirat. Yang dimaksud dengan syariat puasa itu bukanlah hanya gambaran zahir dari puasa tadi, makan, menahan makan, minum dan lapar, ya. Bal yattabi' dzalika min kasris syahwat, tapi mengikut juga dari apa yang membuat rusaknya syahwat. Wa itfa'i ta'iratil ghadab, kemudian mampu meredam kemarahan yang bersangatan. Wa tatwi'un nafs bil amarah, wa tatwi'ul nafs al amarah hatta tasira mutmainnah. Membentuk jiwa yang amarah atau menjauhkan diri dari jiwa yang dimarahi sampai dia berjalan di atas ilmu. Fa illam yahsul lahu syai' min dzalik, kalau tidak ada hasilnya dari mereka satupun, lam yubalillahu bisawmnya, Allah tidak peduli dengan puasanya, dan Allah tidak akan pandang kepada mereka tadi. Itulah dia pembahasan kita yang berhubung dengan, ya, puasa al-wisal tadi, tentang puasa wisal, kemudian berkata yang sia-sia, ya, dan tidak mau tahu, berbuat jahil, maka dalam hal ini Allah tidak butuh kepada puasa. Apabila seorang sudah berpuasa hanya menahan nafsu dan lapar, kemudian mata tidak ditahan dari melihat yang haram, telinga juga demikian dari mendengar yang haram tidak ditahan, kaki tidak melangkah kepada kebaikan, kepada keburukan,
Kalau orang seperti ini jelas puasanya tidak memberikan manfaat lagi dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada yang bertanya, kita buka soal jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Baik, coba kita bacakan pertanyaan-pertanyaan. Apa lepas doa berbuka yang sahih dan kapan dibaca? Yang sahih itu adalah zahaban zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kapan dibaca? Setelah minum. Baca bismillah dulu, kemudian minum, baru baca doa tadi. Apa yang dimaksud dengan ahli kitab? Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Panggilan terhadap Yahudi dan Nasrani. Apakah bayar fidyah atau ganti puasa mengqadha puasa pada wanita hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dua-duanya. Bagi wanita hamil dan wanita menyusui, maka dia bayar fidyah dan mengganti puasanya tadi. Kenapa demikian? Hukum asalnya wanita hamil itu dan menyusui itu kan dia tidak sakit. Dia sehat. Wanita hamil atau menyusui kan dia sehat. Hanya saja ketika khawatir terhadap kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya, barulah diberikan kemudahan untuk berbuka. Maka dia mengqadha dan berfidyah. Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat awal bulan Ramadan? Apakah kita ikut pemerintah atau ikut organisasi lain? Dalam hal ini, wewenang ini ada wewenang dari al-umara, pemerintah. Karena pemerintah akan bisa menyatukan yang berbeda. Maka dalam hal ini, mengikuti pemerintah, ini lebih aula, lebih selamat kita dibandingkan mengikuti yang lain dalam hal penetapan 1 Ramadan. Apa riwayat yang mengkhususkan sholat tarawih di masjid? Dalam hadis, sebaik sholat adalah seorang sholat di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat tarawih sunnah. Kenapa di masjid, Ustaz? Nah, tarawih itu di masjid karena memang keutamaannya dilakukan berjamaah, dan berjamaah itu lebih baik di masjid. Kenapa di masjid? Ya, masjid adalah memang tempat untuk beribadah, lebih nyaman beribadah dibandingkan dengan di rumah. Kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Apa patokan kita, jam kita sendiri atau azan masjid terdekat, azan masjid tetangga, atau ketika terdengar azan meskipun jauh-jauh sayup-sayup terdengar. Nah, jadi kita sunahkan untuk menyegerakan berbuka. Apa patokan kita? Patokan kita ada azan. Nah, kalau sudah masuk waktu azan, ya, apakah itu tidak azan atau tidak azan atau sudah azannya, patokan kita adalah azan yang dibaca oleh muazzin. Apa riwayat yang mengkhususkan sholat tarawih di masjid? Dalam hadis sebaik sholat seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat tarawih wajib. Sholat tarawih sunnah. Kenapa di masjid, Ustaz? Ini sudah kita jawab tadi. Muncul atau awal sejarahnya Sarini, Ustaz, sehingga melekat di dalam syiar Islam, dianggap budaya atau sesuatu yang benar adanya. Ya, Sarini ini munculnya
di tahun 80-an atau di akhir 80-an kalau nggak salah ini. Nah, waktu saya di SD waktu kelas 1 belum ada lagi. Namun ya wallahu a'lam munculnya di tahun 80-an atau 85-an ke atas munculnya Srini tadi. Katanya adalah untuk memudahkan orang agar mereka ketika mereka berbuka ya, atau mereka memulai puasa sahur, mereka diingatkan dengan itu. Hanya saja perlu diingat, pertama adalah bunyi sirine ini bila kita lihat ke dalam sunnah Nabi tidak cara artinya membunyikan sirine sebagai tanda masuknya waktu ini tidak ada disyariatkan. Masuk waktu itu ditandai dengan apa? Yaitu dengan azan. Masuk waktu berbuka tandai oleh azan. Kemudian waktu berakhirnya sahur tandai oleh azan. Tidak ada hal yang lainnya. Imsak namanya. Dengan ada yang sirine ada imsak. Apa sejarahnya? Imsak tadi. Imsak ini juga belakangan munculnya. Imsak menahan. Nah, kapan kita sebenarnya mulai menahan? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Apabila sudah terbit fajar, kemudian sampai terbenam matahari, maka kita suruh menahan. Ditandai dengan masuknya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, dan subuh, kita sudah wajib menahan lagi, tidak boleh makan minum sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau sekarang terbenamnya matahari itu bisa didapatkan melalui kalender yang memudahkan jadwal waktu-waktu sholat ya, yang dibuat orang itu adalah bentuk perkiraan yang sebenarnya untuk memudahkan masyarakat awam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Kaji kita mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.